terhormat Ketua BPD Desa Bijeri dan anggota mengambil tempat. Di dalam doa, mari kita berdoa. Puji syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih atas tuntunan kasih-Mu. Engkau telah menuntun kami anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing dan boleh berada di tempat ini, Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan kami, laporan kinerja pemerintah desa tahun anggaran 2023. Kiranya Engkau memberkati kami, Bapak, dari awal kegiatan kami, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kalau PPD Desa Bijeri akhir tahun anggaran 2023. Yang pertama, rapat penyampaian PPD akhir tahun anggaran dilaksanakan dengan aman dan tertib. Yang kedua, apabila ada yang mau bertanya harus angkat tangan, menyebutkan nama dan dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, apabila pertanyaan di luar materi penyampaian dalam PPD akan dihentikan oleh pemimpin rapat dan peserta wajib merubah pertanyaan sesuai dengan materi, sesuai dengan agenda rapat. Yang keempat, HP harus dinonaktifkan atau dimatikan. Yang kelima, dalam rapat ini dilarang untuk lalu lalang. Yang keenam, peserta yang ingin keluar harus mengajukan tangan dan pimpinan rapat akan mempersilahkan keluar. Yang ketujuh, dilarang minum kopi atau tua pada saat mengikuti rapat. Yang kedelapan, peserta yang mengajukan keberatan harus merubah instruksi dan pimpinan rapat wajib mempersilahkan yang instruksi untuk mengajukan keberatan. Yang kesembilan, dilarang membuat masalah pada saat persidangan. Kalau membuat masalah, maka pimpinan rapat akan mempersilahkan yang membuat masalah keluar dari ruang sidang. Yang kesembilan,
Jika dalam diskusi masih ada persoalan yang belum diselesaikan, pimpinan rapat dapat mengambil putusan. Mengetuai pimpinan rapat Ketua BPD Desa Bijeli Yonatan Manatan. Tanda tangan saya. Pembukaan rapat paripurna penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa oleh yang terhormat Ketua BPD Desa Bijeli. Rapat paripurna penyampaian LKPPD Desa Bijeli tahun anggaran 2023. Hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terima kasih Ketua BPD dan anggota BPD yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Camat Polen dan pegawai Kecamatan Polen yang saya hormati, teman-teman perangkat Desa Bijeli yang saya hormati, pendamping lokal desa dan pendamping profesional Kecamatan Polen yang saya hormati, Ketua RW RT, tokoh masyarakat, tokoh adat sedesa Bijeli yang saya hormati, bahkan hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan hari ini, Kepala Desa Bijeli akan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa LKPPD akhir tahun 2023 pada kesempatan siang hari ini, dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Sekretaris Desa Bijeli. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa LKPPD akhir tahun 2023. Pemerintah Desa Bijeli, Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2023. Kata pengantar, dalam penyusunan LKPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak, mulai dari perangkat desa, lembaga desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintah desa selama 1 tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPD ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Polen, sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya. Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa, dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi pemerintah desa Bijeli serta semua pihak yang berkepentingan. Bijeli, 31 Desember 2023,
Kepala Desa Bijeli Mesa Uki. 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Akhir tahun merupakan penjabaran kinerja pemerintah desa selama periode pertama yang memuat penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sekaligus prestasi yang dicapai dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah desa RKP desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM. Tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar desa memiliki dokumen LKPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, sebagai dasar atau pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun berikutnya. Yang ketiga, perundang-undangan bahwa RKPD desa harus selaras dengan RPJMDes. Maka RKP Desa Bijeli tahun 2023 disusun dengan memperhatikan visi dan misi kepala desa Bijeli yang tertuang dalam RPJMDes Desa Bijeli tahun 2022 sampai 2020 dan aman. Misi untuk mewujudkan masyarakat Desa Bijeli yang adil, merata, maju, mandiri dan sejahtera, maka perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut. Pertama, mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dua, melestarikan lingkungan dalam wilayah Desa Bijeli dan menghidupkan kembali budaya adat di Joba yang berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada dan membangun mitra kerja yang baik dengan lembaga-lembaga tersebut. Empat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Laki-laki 76 orang, perempuan 77 orang. Usia 3-6 tahun yang sedang TK atau playgroup, laki-laki 45 orang, perempuan 27 orang. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah, laki-laki 88 orang, perempuan 68 orang. Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah, laki-laki 6 orang, perempuan 7 orang. Usia yang tamat SLTP, laki-laki 14 orang, perempuan 28 orang. Jumlah usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA, laki-laki tidak ada, perempuan 21 orang. Tamat SMP sederajat, laki-laki 48 orang, tidak ada. Tenaga bantu tidak ada. Jumlah anggota BPD 5 orang, jumlah anggota LPMD 12 orang. Musrembang Des 2 kali, kunjungan kepala desa ke dusun 65 kali. 5. Keamanan dan ketertiban. Jumlah pembangunan desa. Pemerintah Desa Bijeli terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur desa yang sesuai dengan ketentuan dan indikator peraturan Bupati Timur Tengah Selatan nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD. Program kerja pelaksanaan pembangunan desa juga mengacu pada peraturan Desa Bijeli nomor 2 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 yang meliputi pembangunan. Pertama, penyelenggaraan pos kesehatan desa. Kedua, penyelenggaraan posyandu. Ketiga, penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Kelima, penyelenggaraan informasi publik desa. Keenam, pembangunan atau rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa.
Program kerja sebagaimana diuraikan di atas dapat direalisasikan dengan baik oleh pemerintah. Laporan realisasi kepada kegiatan penyaluran BLT dana desa kepada 46 keluarga penerima manfaat dengan rincian 300.000 per KPM selama 12 bulan. 1.5 Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa BJD telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan terbuka. Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah, maka pemerintah desa BJD telah melakukan perencanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBD sesuai amanah peraturan Ketua BPD Desa BJD dan anggota terhormat yang saya hormati, Bapak Camat Polen dan staf dari kantor Camat Polen yang saya hormati, teman-teman perangkat desa BJD yang saya hormati, pendamping lokal desa dan pendamping profesional Kecamatan Polen yang saya hormati, Bapak-bapak Ketua RW RT Desa BJD yang saya hormati, bahkan hadirin yang saya muliakan. Saya sebagai kepala desa sadar bahwa tidak luput dari kekhilafan dan kelemahan. Selama melakukan kegiatan program pelayanan pembangunan di Desa BJD terhitung tanggal 1 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023, semua kegiatan yang kita tuangkan di dalam rencana pembangunan Desa BJD, menurut saya sebagai kepala desa, semua terlaksana dengan baik. Namun di balik itu, seperti yang saya sampaikan, bahwa tidak ada seorang manusia yang luput dari kekhilafan dan kelemahan. Dari laporan pertanggungjawaban keterangan penyelenggaraan pemerintah desa BJD pada hari ini Jumat 23 Februari tahun 2024 yang telah disampaikan kepada yang terhormat Ketua BPD Desa BJD dan anggota yang terhormat, untuk laporan hari ini sudah disampaikan dan saya pemerintah desa menerima usul saran dan masukan kritikan dari yang terhormat BPD Desa BJD bersama dengan elemen yang ada di desa demi saya perbaiki kegiatan pekerjaan di tahun 2024 ini. Terima kasih. Tanggapan atas penyampaian laporan keterangan pemerintah desa tahun anggaran 2023 oleh BPD. Di sini kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah membacakan laporannya dari awal sampai dengan akhir. Baca dengan baik. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Dan sebelum kami mengungkapkan pertanyaan ini bukan kami mau mencari atau mau menjatuhkan, tetapi supaya kita sama-sama tahu. Ya, pertanyaan kami supaya kita sama-sama tahu. Karena kami kurang mengerti dan kami tidak paham betul menyangkut dengan keuangan, karena
kami BPD hanya sebatas mengawasi, melihat apa yang terlaksana di lapangan. Tetapi pengurusan intern atau pengeluaran itu kami tidak sampai situ. Karena itu izinkanlah kami 3 orang, 4 orang untuk menanggapi laporan itu, dan ya saya langsung saja, saya orang pertama, nanti baru kedua teman-teman saya. Baik, pertanyaan saya, ketika kami mengikuti apa yang disampaikan, laporan yang dibacakan, betul. Tetapi yang di sini kami tidak paham, dan kami tidak mengerti tentang PNS. PNS di tahun 2000 yang tertulis di sini apa? Itu yang direalisasikan dalam kegiatan 2023 atau karena sepengetahuan kami Sapra itu sudah tahu, oh besar PNS tahun 2023 sekian. Memang tadi dia bacakan di sini, tapi yang kami tulis, yang kami tahu di sini dia 14.249 juta. Masyarakat tadi ada macam 13 juta. Nah kami tidak paham, kami mau mengerti. Saya pribadi sebagai ketua, apa pendapatan asli desa itu direalisasikan pada tahun bencana atau dia akan direalisasikan pada tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, PNS itu potongan dari setiap pemberdayaan ikan, roti, dan nasi. Ada yang sudah kumpul, tapi di sini tanya Bapak Syekh atas nama Kepala Desa membacakan bahwa itu akan diatur pada tahun 2024. Kenapa tidak direalisasi pada tahun 2023? Dan jumlah keuangan yang sudah disetor, apa bendahara desa atau bendahara siapa, kenapa tidak dibacakan hal ini supaya kita sama-sama tahu, apalagi anak peserta rapat. Karena kami ditanyakan, tapi kami coba masih kawan-kawan, tidak pasti. Ini kami hanya minta supaya berapa yang setor sudah terkumpul berapa, dan yang belum terkumpul berapa, dan dia punya pemanfaatannya akan gimana. Itu menyangkut dengan PNS tahun 2023. Ini mohon penjelasan yang detail untuk kami paham, karena memang di dalam satu PNS, tapi kami tidak tahu yang PNS ini dia tahu berapa punya. Setahu kami yang 2023 dia punya 14 juta lebih. Karena saat kita sudah tahu memang Babi sendiri dia 5 juta lebih untuk Babi, karena per ekor dia 347.000. Ada yang sudah kumpul. Kenapa tidak dilaporkan saat ini? Yang kedua, saya langsung saja ini kalau tidak lama dari pendidikan yang semacam PNS, apa PNS hanya 5 orang ini saya kecil, tidak mahal. PNS ini ada beberapa SD di desa kecil, masalahnya PNS hanya 5 orang. Ini pertanyaan, ataukah ini hanya digagal dari tahun lalu? Ini pemikiran kami. Kalau hanya digagal dari tahun lalu, tugas dan tanggung jawab kepada seksi dusun di mana? Sehingga data penduduk atau data seperti ini tidak pasti. Padahal data ini adalah data real yang kita harus dapatkan ke atas. Ya, jadi mohon perhatian supaya jangan anggap remeh. Kita hanya fokus pada keuangan, tetapi data-data seperti ini kita tidak tahu perhatian di sini. Tapi kalau memang ini yang kami keliru, mohon maaf. Tapi kalau memang itu mohon
penjelasan yang kita kepada kami. Itu menyangkut dengan ini cukup. Saya kasih kesempatan kepada teman saya yang kenal. Baik, mohon izin langsung. Tadi laporan Bapak Sekretaris sudah baca dari pertama hingga sampai yang terakhir. Di bab yang kedua, di kependudukan untuk 3 dusun di wilayah Desa Bijeli. Pada tahun yang lalu kami samakan laporan tahun yang lalu untuk KK Desa Bijeli, dia tetap 507. Untuk jiwa tetap 1949 dengan data di tahun 2022. Yang kami mau tanya, apakah di tahun 2023 mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 apakah tidak ada bayi lahir baru, tidak ada yang meninggal, atau tidak ada yang pindah masuk, pindah keluar, sehingga data di dalam laporan ini hari datanya untuk penduduk wilayah Desa Bijeli dia tetap tidak meningkat, tidak kurang, dan data yang kami terima jumlahnya akan jumlah 507 sama dengan di tahun 2022 laporan. Ini laporan 2022 datanya juga sama, yaitu 507. Pertanyaan kami, apakah di tahun 2023 tidak ada yang lahir baru, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang pindah masuk, pindah keluar? Kami minta penjelasan sehingga apa yang sudah dicantumkan di dalam itu benar-benar, bahwa kepala dusun di setiap wilayah memperhatikan setiap wilayah masing-masing tentang data. Karena di SDGs yang kita sudah terima dalam pra pelaksanaan itu sudah dibacakan bahwa KK Desa Bijeli sebanyak 603 KK, jumlah jiwa 2.370, tapi di sini dia hanya mencantumkan 1949. Itu hanya kami minta penjelasan bagaimana kedepannya supaya apabila laporan yang sudah masuk kita lihat supaya dia jelas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini kami hanya ingin tahu tentang BUMDes. Apa BUMDes sudah berjalan 6 bulan? Apakah ada peningkatan atau tidak? Sehingga tidak ada laporan. Terima kasih. Baik, di sini mungkin ya saya menambahkan menurut segala merapat kepala desa menjawab mengikut tentang ini stunting juga. Stunting tadi tidak dilaporkan supaya kita sama-sama tahu stunting di tahun 2023. Dia punya perkembangannya bagaimana, kebetulan Pak Camat hadir langsung supaya kita tahu keadaan stunting ini bisa mungkin itu saja yang kami mau sampaikan dan kami berikan waktu kepada Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas usulan pertanyaan yang ada di laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa hari ini. Yang pertama kaitan dengan keuangan, yang pertama itu kaitan dengan PADES. PADES sesuai dengan kesepakatan kita musyawarah penetapan bahwa saat pembagian kita langsung setor, tetapi yang terjadi kita sama-sama tahu bahwa ada yang kasih dan ada yang belum, dan itu nanti kita lihat di hasil penjualan baru mereka setor. Sementara ini yang setor baru 3 orang,
Sementara ini mungkin baru sekretaris wakil ketua BPD dengan Bapak Wele, itu yang mereka setor. Selain dari itu sementara ini belum, masih tunggu hasil penjualan. Dan itu sudah ada punya buku khusus dan itu dicatat tiap orang. Ya, itu kaitan dengan PADS. Sedangkan untuk tahun lalu punya itu sudah, yang belum terrealisasi, belum berjalan itu untuk 2023 punya itu belum berjalan, sehingga kita tidak bisa belum cantum dalam laporan ini karena masih ada di tangan kakak masing-masing. Itu kaitan dengan keuangan. Yang berikut kaitan dengan pendidikan untuk 5 PNS yang ada itu, kita kemarin perekrutan untuk P3K itu baru 80%. Jadi itu belum, menurut saya belum itu 100% PNS. Itu baru 80. Sedangkan kita PNS di sini kita sama-sama tahu. Itu hanya 5 orang. Itu Pak Kubos Pagi, saya sebut nama-namanya. Karena kita di sini ya semua rata-rata itu honor semua. Kemarin baru pengangkatan P3K, tetapi itu baru skala 80, maka tidak terhitung sebagai PNS. Ya, itu pengertian. Terkecuali dia sudah 100%. Ya. Yang berikut, kaitan dengan kependudukan. Kita di Desa Bijeli, kependudukan di Capil, di Desa Bijeli kemarin itu 2023 ada 517. Sampai dengan bulan Mei, Juni itu ada beberapa KK yang mutasi keluar. Sehingga kemarin kita pemekaran Desa Bijeli gagal karena salah satunya jumlah KK, jumlah jiwa. Setelah Bapak Sekretaris cek di Capil, jumlah penduduk di Desa Bijeli 767 KK. 767 KK. Itu termasuk yang mutasi yang sudah meninggal. Dan juga jiwa tidak bertambah. Kemarin saya juga pusing. Karena apa? Memang mereka sudah lahir, kita lihat mereka lahir, tetapi tidak daftar. Belum terdaftar di desa. Sehingga kemarin pemekaran Desa Bijeli untuk dusun 2 itu tertunda karena itu. Salah satu, kita kemarin untuk penambahan jiwa, kita tahu untuk di dusun 2 ada beberapa, di dusun 1 dan dusun 3, anak sudah di bangku, sudah mau masuk SD, tetapi belum punya akta lahir, dia belum terdaftar di register RT. Sehingga kemarin hari Senin, kemarin baru-baru ini, baru saya kasih buku lagi untuk kepala dusun, turun langsung kok daftar ulang di 2024. Karena 2023 itu kita ada 60-an jiwa yang belum terdaftar. Kemarin saya coba Bapak Dusun 2 keluar data pemekaran kemarin yang tidak, kita Bijeli tidak lolos itu karena itu. Banyak anak-anak di Dusun 2 tidak terdaftar. Sekretaris cek di Capil, jiwa Dusun 2 kurang. Iya. Dan juga untuk pemekaran Dusun 2 keterlambatan penandatanganan berita acara. Nanti kemarin baru Bapak Ferry tanda. Ini sekalian saya tadi tidak masuk, tetapi saya langsung penjelasan karena Bapak tahu. Kita kemarin kewalahan itu karena yang menyerahkan tanah dan kemarin kita waktu kita dikumpulkan Bapak Ferry. Setelah pengumuman bahwa Bijeli tidak lolos, baru dia tanda tangan. Ini akibat Bijeli tidak lolos. Itu Bapak. Yang berikut kaitan dengan BUMDes. Untuk BUMDes Bijeli sudah jalan berapa bulan, hampir 1 tahun. Sudah
berapa bulan. Nanti kemarin saya panggil untuk laporan pertanggungjawaban karena sibuk dengan pemilihan. Hanya mereka kasih gambaran, tetapi saya bilang itu bukan laporan. Itu bukan laporan. Mereka bilang, Bapak ini penghasilan dan kami ada pihak desa. Saya bilang itu bukan laporan. Kamu pegang tahan dulu. Selesai kesibukan ini, nanti saya buat undang untuk kamu buat laporan pertanggungjawaban BUMDes. Apa perkembangannya seperti apa? Sehingga kalau misalnya dia berkembang, maka tahun 2024 ya kita ada penyertaan modal lagi. Tapi kalau memang tidak ya, dan ini BUMDes sampai dengan hari ini belum di Desa Bijeli, belum stabil, belum normal, terbawah, jadi dia belum stabil. Jadi ini nanti dalam minggu depan, karena kesibukan untuk pemilihan sudah habis, nanti kepala desa bersurat untuk direktur BUMDes bersama pengurus BUMDes untuk rapat supaya mereka buat laporan pertanggungjawaban. Yang berikut kaitan dengan stunting. Untuk stunting di Desa Bijeli, saya kemarin minta data dari Pak Kapus tapi belum kasih Bapak Camat. Jadi hanya Bapak Kapus bilang untuk Bijeli ada penurunan. Saya bilang memang penurunan Bapak, tapi saya mau buat laporan. Jadi ini jujur saja kemarin saya diganti dengan Pak Kapus untuk BPD terhormat, tetapi data dari Kapus kepala Puskesmas belum kasih pemerintah desa, sehingga saya tidak bisa mengarang bahwa stunting Bijeli begini. Ya, ini yang saya sampaikan dan terima kasih. Baik, saya izin menambahkan sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPD berkaitan dengan PADS. Sesuai laporan penyelenggaraan pemerintah desa hari ini, yang dilaporkan itu kerja pemerintah desa tahun 2023. Pendapatan asli desa yang masuk tahun 2022, di 2023 kita anggarkan dalam APBDes. Laporannya direalisasikan pada 2023. PADS 2023 yang masuk, realisasinya akan dilaporkan pada LKPPD pada akhir tahun 2024. Jadi PADS untuk yang disampaikan tadi Bapak sampaikan, nanti kita akan anggarkan dalam APBDes hidup 2024 ini. Pertanggungjawabannya 31 Desember 2024. Jadi 2022 kita PADS yang kita pakai kita anggarkan dalam APBDes 2023. Yang itu ada pembayaran kita pendapatan asli desa 13 juta itu untuk haknya bapak-bapak RT RW. Mereka punya insentif kita kasih naik. Yang waktu lalu 500.000 kita kasih naik dengan 800.000. Itu pendapatan asli desa 2022 yang dipakai di 2023. Kegiatan 2023, pendapatan 2023 kita akan anggarkan di 2024. Laporannya akan sama seperti hari ini. Laporan pendapatan asli desa yang kita dapat 2023 dipakai 2024, laporannya akan dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi nanti kita PADS, kita dalam perencanaan ini yang sudah terkumpul PADS kita anggarkan dalam APBDes hidup 2024. Jadi nanti Bapak BPD dapat tahu kita pendapatan asli desa 2023 sekian yang akan dipergunakan nanti buat dalam APBDes. Itu informasi supaya Bapak BPD, Ketua BPD dan anggota yang terhormat bisa tahu. Jadi yang melaporkan APBDes yang Bapak Ibu BPD pegang itu sudah ada 13.500.000. Peruntukannya apa sudah jelas. Nanti 2024 pendapatan yang kita dapat 2023 kita akan anggarkan di 2024 dan buat dalam APBDes. Peruntukannya untuk apa? Terbuat dalam APBDes yang kami serahkan di BPD.
Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Supaya Bapak PPD dengan ibu-ibu jangan bilang ini PADS yang diterima oleh pemerintah desa masuk saku, tidak, tapi kita anggarkan di tahun 2024. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Syekh, terutama Bapak Kepala Desa Bijeli. Yang kami inginkan adalah penjelasan. Itu. Kenapa dari dalam? Namanya laporan menjelaskan sesuatu kegiatan dalam desa pada kami untuk kami juga paham, mengerti. Dan terima kasih. Kalau memang PAD dia punya realisasinya begitu, oke, kita akan ikuti seperti itu. Tapi ya kalau begitu PPADS dipotong-potong aja tahun 2024 kalau diminta supaya jangan diterima kalau jadi beban pertanyaan bagi kami. Ya, yang berikut seperti jawab dari Kepala Sembilan Koordinator Penduduk. Ya, kami memahami itu, tapi namanya laporan berarti dia harus jelas. Karena laporan ini akan dibawakan oleh camat dan camat melapor kepada bupati. Dan kalau dia punya kasar, penjelasan ini tidak akan disampaikan kepada bupati karena bupati dia lihat laporan yang ada. Jadi kalau membuat laporan yang real, yang pasti. Nah, kami memang BPD ya itu kan, tapi kami berbicara saat ini karena kami punya hak mengawasi melihat apa yang kita semua lakukan, tapi terutama yang kamu lakukan, bukan kami, tapi kamu. Karena kalau tadi Bapak Kepala Desa yang sekretaris menjawab bahwa karena alasan ini karena setiap hari masuk kantor Kepala Pusat. Kenapa cuma penduduk yang seperti ini? Tadi Bapak Desa bilang gagal karena ini, kegagalan itu siapa? Karena Kepala Pusat. Ini saya langsung saja. Langsung tidak fokus dan ini Kepala Seksi Pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan tugas utama itu adalah penduduk. Dan penduduk itu harus pasti diberikan kepada Kepala Desa dan sekretaris. Bukan hari ini kita buat laporan, kita dulu kalau mulai pandemi ini tidak ada itu. Yang harus pasti. Kalau kami selama ini 3 hari berkantor dalam 1 minggu, kami melihat bahwa ya memang kita datang tidak datang kerja ada banyak ketumpuk, tapi yang kerja apa? Tapi yang lain seperti kita di data di dulu begini, ini ada untuk data mesin. Untuk itu kami yang saya mau tutup. Untuk itu ini hanya refleksi saja untuk ke depan. Tadi laporan itu ada pelatihan perangkat. Pelatihan habis. Kenapa laporan penduduk begini? Nanti yang menerima apa yang disampaikan oleh kecamatan atau bawah yang dari itu, nanti tidak melakukan itu. Ini saya langsung yang kita pilih supaya jangan Bapak Desa terlibat dari sekretaris. Sekretaris adalah koordinator pelaksanaan kegiatan di desa. Melihat itu tugas masing-masing orang. Yang itu kamu tahu, kami yang sebatas mengawasi melihat saja. Kami tidak intervensi sampai di dalam. Tapi hari ini ya kami punya kesempatan sedikit untuk berbicara itu sudah. Itu yang kami sampaikan. Dan semua administrasi di desa itu dikoordinir oleh sekretaris. Jadi jangan melempar tanggung jawab. Kalau sekretaris sudah tahu ini kalau sisi ini memang dia. Nah ya biar itu ya seperti ini. Itu semua. Ya kalau menurut pengamatan saya itu benih untuk jauh dari Kepala Desa itu hanya sekedar untuk memilih bawaan. Itu sebenarnya
Kepala Desa mengiyakan bahwa itu. Tetapi itu karena sebagai seorang pimpinan, dia tidak bisa diangkat. Sekali langsung kepada yang bersangkutan karena masing-masing punya tupoksi. Supaya fokus di situ. Fokus di situ. Ya. Nah ini namanya rapat. Jadi perlu kami sampaikan itu kepada Bapak Ibu. Amanah kami, oke. Karena kami juga di bawah naungan kepala desa. Tapi kami berbicara karena tugas saat ini. Mengawasi, melihat apa ada kerja atau tidak. Sampai oke, tetapi yang penting laporan pasti. Tapi kalau sampai laporan tidak pasti, ini yang berbahaya bagi kita semua. Termasuk kami juga nanti turut pusing karena kami akan ditanya kenapa pengawasan BPD kamu selama ini masuk kantor, kenapa tidak melihat kerja begini-begini. Kami cuma turut pusing. Nah sebelum kami turut di dalamnya, kami menyampaikan itu untuk kita perbaiki pada tahun 2024 ke atas. Kita sama-sama termasuk kami juga. Termasuk kami juga. Ya mungkin itu saya mengabarkan saya sampaikan kepada kita semua. Dan ini sebelum saya tutup, saya beri waktu kepada Bapak Kepala Desa, dan setelah itu saya berikan waktu kepada peserta untuk menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih kepada saran tanggapan dari Ketua BPD dan anggota terhormat. Seperti awal kata saya katakan bahwa saya siap menerima kritikan, usul saran, masukan untuk pemerintah desa memperbaiki di tahun 2024. Karena ini terbawah kebiasaan, maka di 2024 kemarin hari Senin baru saya mau mulai lagi. Selaku pimpinan saya jujur di depan BPD terhormat dan Bapak Camat dan juga Pak Gomer sementara ada di sini, dan di sini saya pribadi dan sebagai kepala desa menyampaikan bahwa kritikan, masukan, usul saran saya pemerintah desa terima dan siap untuk merubah, memperbaiki di 2024. Karena kemarin juga saya setelah pelatihan perangkat desa di Nusa Penasi, setelah kembali kita sudah masuk di dalam kesibukan pemilihan, maka saya juga tidak konsentrasi di situ. Sehingga ini sudah selesai, maka hari Senin nanti kita akan mulai tatah kembali supaya masing-masing tahu dengan tugas dan tupoksi agar kita perbaiki di tahun 2024 nanti. Ini yang saya dapat sampaikan dan terima kasih. Terima kasih atas tanggapan balik dari Kepala Desa Bijili. Kami minta terima kasih. Dan di sini kami kasih kesempatan kepada bapak-bapak RT RW yang ada untuk mengajukan pertanyaan atau usul saran. Waktu kami berikan. Baik, pertanyaan itu ditujukan kepada saya, jangan masuk ke kepala desa. Kepada saya, baru saya lanjutkan ke kepala desa. Terima kasih. Bapak siapa? Bapak Erasmus Satban. Ini nanti Bapak daftar dulu supaya Paulus Erasmus Satban. Paulus Erasmus Satban.
berikut dengan nama yang berikut. ya. Ya, sudah kau. Hanya 2 orang saja. Untuk sementara juga Ya. Mulai sementara 2 orang. Mulai dari Bapak Paulus Erasmus Setman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya langsung saja kepada Bapak Ketua BPD Desa Kediri bersama anggota yang saya hormati, saya mau sampaikan pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak sebagai Ketua BPD Desa Kediri bersama anggota. Sementara kita mendengarkan laporan dari desa sudah semuanya berjalan bagus dan kami juga berterima kasih bahwa semuanya berjalan baik dan sudah terrealisasi. Saya mau kembali bertanya tentang sementara yang sudah dilaporkan, terrealisasi yang sudah dilaporkan, hortikultura yang sementara bilang masih ada tunggakan. Oh, kenapa dilaporkan? Hortikultura bilang masih ada tunggakan yang belum diselesaikan. Oh, dilaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sementara saya mau sampaikan bahwa TPK di Desa Bijili tahun 2023 ada berapa orang? Karena saya tidak tahu. Sementara saya mau sampaikan bahwa sudah terrealisasi semua. Namun ada nama yang sudah dilaporkan bahwa ada orang, tetapi di kemudian realisasinya di mana? Ada nanya di mana dan ada apa uang sedikitnya di mana? Kalau memang seperti itu, karena ditinggalkan tugas, maka uang itu harus disiapkan seperti 3 orang, 2 orang guru bawah. Susah seperti itu karena orang itu tidak dapat biaya, walaupun dia dapat kerja, tapi karena tinggalkan tugas sebelum penyerahan dari TPK kepada pemerintah desa, dia tinggalkan tugasnya. Dan sementara dia namanya dilaporkan bahwa dia juga termasuk di dalam TPK, anggota TPK. Namun realisasinya anak itu tidak dapat. Agar saya bilang kalau tidak dapat sudah, uangnya kembali saja disiapkan seperti tadi 2 orang guru bawah. Karena saya tidak mau kalau dia sudah membantu selama beberapa bulan hanya yang dia tinggalkan hanya dalam pintu saat itu. Toh pun dilakukan namanya tapi kemudian tidak dapat sedikitnya. Inilah yang dapat saya sampaikan dan itu juga saya sebagai orang tua kandung, saya juga sangat kecewa kalau dia selama ini sudah membantu kita di desa, baru kemudian tidak dapat uang sedikit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sosman, Bapak Benjamin Mona. Silakan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini mungkin saya berupa masukan sesuai dengan kepada BPD, tolong sesuai dengan janji kepada desa bahwa setiap tahun anggaran akan diadakan pemeriksaan. Jadi apa yang dijanjikan terkait masyarakat kami, supaya semua janji yang telah dijanjikan dapat terwujud dengan baik, agar proses pemeriksaan jangan tertumpuk sampai 6 tahun, tetapi tiap tahun sesuai dengan janji beliau bahwa setiap tahun akan ada pemeriksaan dari instansi terkait. Terima kasih. Ya, saudara, waktu saya berikan kepada saya pertanyaan dari Bapak Satbam menyangkut dengan hortikultura dalam laporan sudah. Menurut pengamatan Bapak Erasmus katanya ini mau penjelasan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua menyangkut dengan TPK. Ini honor sudah. Artinya yang tidak aktif di bawah bagaimana? Oke, begitu. Pertanyaan orang yang kedua itu sesuai janji Bapak untuk pemeriksaan itu Bapak tahu. Jadi waktu saya berikan kepada Bapak Kepala. Baik, terima kasih Ketua BPD dan anggota BPD terhormat yang saya hormati, juga penyanyi dari beberapa tokoh yang hadir pada LKPPD Desa Bijili tahun 2023 hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih atas masukan yang disampaikan. Namun dari sini saya mau sampaikan bahwa
laporan realisasi keuangan apa yang kita rencanakan untuk pengadaan apa, itu yang kami realisasi. Misalnya di Welbonak itu untuk pengadaan bibit, mesin, selang, itu semua dari dana desa yang kita rencanakan itu sudah realisasi. Sementara pekerjaan berjalan, tapi kita masih tunggu karena kemarin hujan itu tidak menyentuh, sehingga pembuatan beden juga kami sudah dengan Pak Peter ketemu di Welbonak, dan sementara ini baru kegiatan berjalan. Sehingga perjanjian kepala desa dengan masyarakat Welbonak, sebenarnya hari ini kepala desa dan semua TPK dan perangkat kami berkantor di Welbonak, karena baru berapa beden, sementara yang lain itu belum. Ya, dan pembibitan juga 2 minggu lalu kami ketemu dengan Pak Peter, belum bisa pembibitan, belum bisa bersemayam pembibitan. Ya, ini yang saya sampaikan. Sedangkan untuk realisasi keuangan itu yang kami laporkan. Ya, itu kaitan dengan hortikultura. Yang kedua kaitan dengan TPK. TPK Desa Piceli itu rekomendasi, itu SK Kepala Desa. Itu ada 5 orang, tetapi baru 2 kegiatan, satu tinggalkan. Maka realisasi untuk honor TPK, setiap kegiatan selesai kegiatan, maka dia punya honor diberikan. Setelah dia tinggalkan kegiatan yang ada di desa, maka dia tidak hak lagi untuk mendapat honor. Ya. Yang berikut itu kaitan dengan TPK. Karena TPK itu setiap kegiatan ketua 150.000. Itu sudah ada di PRS, ya, itu sudah ada di SK. Kalau misalnya anggota itu ada 100. Kalau misalnya dia dapat 2 kegiatan, maka dia mendapat 200. Kalau dia tinggalkan 3 kegiatan, maka dia tidak dapat 300 itu. Ya. Yang berikut kaitan dengan Bapak Mona, pertanyaan itu kemarin saya kepala desa, hari ini saya membuat KPPD dengan PPD yang terhormat, dan kalau sudah net, maka saya laporan ini akan sampaikan ke camat, dan dengan sendirinya saya akan minta inspektorat untuk periksa BJD setiap tahun. Saya sudah komitmen, dan ini sesuai visi misi saya. Sesuai visi misi saya, maka SPJ kalau sudah net dan sudah lolos masuk di PMD, maka saya sudah minta inspektorat untuk turun periksa saya, sehingga dalam 1 tahun kita beres memang dengan inspektorat, sehingga 5 tahun jangan tertumpuk. Tahun ini saya rencana untuk setelah SPJ kalau sudah masuk, saya akan konsultasi dengan BPD terhormat Bijeli untuk saya minta inspektorat turun periksa saya kepala desa Bijeli. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang menanggapi 2 tokoh yang menyampaikan usulan pertanyaan, dan saya menanyakan kepada kedua orang tua bagaimana nantinya puas dengan penjelasan daripada Bapak Kepala Desa. Mungkin kami tidak bang, mungkin kami puas pas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan tanggapan balik dari BPD tentang laporan kepala desa sudah selesai dan kami kembalikan kepada MC.
penandatanganan berita acara penyampaian laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2023. Kepada Bapak Kepala Desa kami persilahkan. Ya, selanjutnya disaksikan oleh Bapak Camat Polen akan dilakukan penyerahan dokumen LPPD Desa Bijeli tahun anggaran 2023. Maha Esa dan semua masyarakat serta unsur pemerintahan Desa Bijeli, saya menyerahkan dokumen LKPPD tahun anggaran 2023. Saya berharap menjadi bahan evaluasi untuk program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Dengan bantuan Yang Maha Esa dan semua masyarakat serta unsur pemerintah Desa Bijeli, saya menerima dokumen LKPPD tahun anggaran 2023 dan akan dievaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Rapat paripurna BPD Desa Bijeli tentang penyampaian LKPPD tahun 2023 oleh Kepala Desa Bijeli. Hari ini Jumat 23 Februari 2024 dinyatakan ditutup dengan